Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Pak Guru. Kali ini kita akan membahas tentang kehidupan sosial masyarakat ASEAN. Nah, pelajaran ini ada pada tema 1, subtema 1, kelas 6 ya. Oke, selanjutnya, nah kalian nanti akan mengenal beberapa negara ASEAN, yaitu berikut ini ada 10 negara ASEAN ya. Seperti kita ketahui, Malaysia, Laos, dan Indonesia itu hidup berdampingan. Nah, meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki kesamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Masih banyak negara lain yang memiliki kesamaan. Nah, oleh sebab itu, mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara ya. Nah, mari kita lihat negara apa saja yang termasuk ke dalam negara ASEAN. Nah, di sini ada 10 negara ya, bisa kalian lihat ya. Nah, ada Laos, ada Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, Malaysia, Indonesia, Singapura, Kamboja, Thailand, dan Myanmar. Oke, selanjutnya. Nah, untuk itu ASEAN menjawab kebutuhan hidup bertetangga. Nah, seperti kita ketahui, kita juga punya tetangga. Nah, negara-negara juga punya tetangga. Nah, dari mana ini mereka bergabung? Nah, kamu pasti pernah merasakan kan nyamannya hidup bertetangga kan? Nah, hal ini terasa saat semua keluarga saling mendukung. Nah, begitupun dengan ASEAN. Hal ini bisa terbentuk, yaitu yang mendasari terbentuknya ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis, kemiripan budaya, dan kemiripan budaya. Nah, kepentingannya apa saja? Kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh pendiri ASEAN ini. Pada tahun 1967 ASEAN berdiri ya atas dasar deklarasi Bangkok, waktu itu di Bangkok ya. Nah, kemudian saat itu tokoh-tokoh dari 5 negara yang terlibat dalam diskusi menjadi pencetus dan pendiri organisasi ini. Nah, dulu waktu didirikan ASEAN itu hanya ada 5 negara. Nah, 5 negara yang menjadi anggota ASEAN yang pertama ASEAN di tahun 1967 adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Sehingga kesininya menjadi 10 negara ya. Nah, para utusan dari kelima negara tersebut yang sekaligus merupakan tokoh-tokoh pendiri ASEAN adalah Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Rojak dari Malaysia, Tahnat Khoman dari Thailand, dan S. Rajaratnam dari Singapura, dan Narcisco Ramos dari Filipina. Nah, ASEAN harus dapat memberikan manfaat bagi semua anggotanya. Untuk itu, berbagai kerjasama dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan ya semua anggotanya. Karena jadi kerjasama di bidang apa saja, di bidang ekonomi, sosial, budaya, serta politik dikembangkan demi kemajuan ASEAN ya, kemajuan anggotanya. Manfaatnya manfaatnya apa? Manfaatnya akan dirasakan oleh anggota-anggota ASEAN, membuat semakin banyak negara yang kemudian bergabung dengan organisasi ini. Nah, saat ini ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN berdasarkan urutan waktu bergabungnya negara anggota ASEAN tersebut adalah 5 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina yang tergabung pada 8 Agustus yaitu pada tahun 1967. Nah, kemudian Brunei bergabung pada tanggal 7 Januari 1984, kemudian Vietnam bergabung pada tanggal 28 Juli 1995, Laos dan Myanmar bergabung pada 23 Juli 1997, Kamboja bergabung pada tanggal 30 April 1999. Terakhir Kamboja ya.
Kemudian, nah mari kita mengenal negara-negara ASEAN satu persatu. Nah, sekarang kita akan mengenal negara Brunei dulu ya. Nah, ada apa saja di negara Brunei? Seperti apa? Nah, ini ilustrasi gambarnya ya, negara Brunei. Nah, Brunei Darussalam, kampung air adalah desa terapung di Brunei. Nah, jadi ada namanya kampung air ya. Kalau di Indonesia namanya kampung air. Kalau di Brunei disebut kampung air. Nah, tahun 1400 kampung air dapat menjadi pusat pemerintahan. Jadi sebuah kampung yang terapung di air. Jadi mereka rumah-rumahnya itu berada di atas air. Nah, kebetulan Pak Guru pernah ke sana ya. Pernah melihat negara Brunei secara langsung bagaimana kehidupannya. Nah, saat itu banyak penduduknya yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah. Ya, memang jadi punya kendaraannya pakai perahu. Nah, budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Nah, mayoritas di sana adalah Islam. Nah, sampai sekarang kampung air itu masih ada ya. Nah, kata Brunei berasal dari nah baru yang diucapkan oleh Awang Alak Betatar, penemu negara ini. Nah, kata Darussalam berarti tempat yang damai dan rumah keamanan. Nah, sampai sekarang Brunei masih menjadi salah satu negara ASEAN yang bagus ya, yang maju, yang paling maju ya. Karena Brunei ini mempunyai mata uangnya adalah dolar Brunei ya. Kalau kita konversi ke dalam mata uang Indonesia sekitar 10.000. Nah, begitu. Kemudian sistem pemerintahannya adalah kerajaan. Kemudian Brunei ini letaknya berada di dekat di Pulau Kalimantan ya, dekat ya. Nanti akan bahas satu persatu. Selanjutnya, nah Malaysia. Nah, kebetulan Pak Guru juga pernah tinggal di Malaysia ya. Jadi selama 2 tahun, nah Pak Guru sedikit banyak tahu tentang negara ini ya. Nah, di negara Malaysia yaitu terkenal dengan patung Dewa Murungga ya. Di Malaysia itu merupakan patung yang berukuran 4,27 meter. Nah, Pak Guru pernah juga ke sini, ini ada di Batu Caves ya. Nah, patung ini terletaknya di Batu Caves ya. Ya, ada guanya juga tempat orang agama Hindu yang melakukan peribadatan di sana ya. Nah, salah satu kuil agama Hindu ya di sana. Kemudian Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage ya. Nah, kota ini terletak di Pulau Penang. Nah, adanya di Pulau Penang, Georgetown ini kota yang memiliki ragam jenis budaya. Nanti kalian bisa coba ke sana ya, melihat secara langsung bagaimana negara Malaysia ini. Kemudian Georgetown adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya, banyak gedung peninggalan pada masa Eropa ya, yang pada saat itu Malaysia dijajah oleh Inggris ya. Beda dengan kita, kalau kita dijajah oleh Belanda, kalau Malaysia oleh Inggris. Kemudian ada 3 kaum utama yang tinggal di sana, yaitu Malaysia, yaitu Melayu, Cina, dan India. Nah, paling banyak didominasi oleh 3 etnis ya, 3 etnis Melayu, Cina, dan India. Nah, musik tradisionalnya adalah banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, dan India dan Indonesia. Ya memang Malaysia ini tidak jauh berbeda dengan negara kita, yaitu bahasanya masih sama, budayanya, adatnya, kemudian makanannya juga tidak begitu jauh berbeda dengan Indonesia ya. Kalau mata uangnya sendiri adalah ringgit ya. Malaysia ada 2 negara bagian, yaitu ada yang di bagian Sabah dan Sarawak, dan juga ada yang di bagian di Semenanjung ya. Nah, ibu kotanya adalah ibu kota Malaysia ya. Nanti kalian bisa cari ya. Oke, selanjutnya Filipina ya. Nah, Filipina ini adalah salah satu negara ASEAN yang merupakan perpaduan antara budaya barat dan timur. Karena dulunya kan ada nuansa Spanyolnya di sini ya, kehidupannya
budaya yang dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Ada Spanyolnya di sini karena Filipina mungkin dulunya dijajah oleh Spanyol. Nah, kemudian Filipina bahasa nasionalnya adalah bahasa Inggris, ya, sebagai bahasa pengantar, makanya orang sana pintar bahasa Inggrisnya. Untuk urusan perdagangan dan pergaulan, ada 8 dialek utama yang digunakan dalam masyarakat Filipina, yaitu Tagalog, kemudian Cebuana, ya. Nah, ini ada 8, ya. 8 Ilocono, kemudian Ilangyon dan Ilangon. Ya. Bahasanya aneh-aneh, ya. Ini bahasa Filipina, ya. Waray, ya. Papango dan Pangaosiense. Nah, kemudian Pao dan Opo adalah sebuah sebutan orang Filipina terhadap orang yang lebih tua, ya. Mereka memanggilnya dengan menggunakan kata seperti kuyo, ate, dan manang. Nah, itu manang. Yang menunjukkan rasa penghormatan, ya. Jabat tangan adalah bentuk salam yang paling sering dijumpai di Filipina ini, ya, sama dengan negara kita, ya. Tariannya adalah tiniking yang merupakan tarian masyarakat Filipina, ya. Tarian ini menceritakan tentang burung tiniking yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Nah, kalau bahasanya sendiri adalah kalau mata uangnya sendiri adalah peso, ya. Ada yang paling ini adalah bahasa Tagalog yang sering digunakan di Filipina itu, ya. Kemudian selanjutnya kita akan mengenal negara Kamboja. Nah, Kamboja itu ada di sebelah atasnya Malaysia, ya. Ya, banyak candi di sini. Kemudian dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Nah, orang Khmer, ya, mengenakan syal kotak untuk yang disebut krama, ya. Pria dan wanita Khmer mengenakan bandul Buddha pada kalungnya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menjaga dari roh-roh jahat yang membawa keberuntungan. Makanan terkenal Kamboja adalah cha yang berarti tumisan, ya. Nah, tarinya ini ada tari Apsara, ya, pada tahun 2000. Lalu, ya, relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Nah, ini Kamboja. Sekarang masuk ke negara Vietnam, ya, Vietnam. Nah, permainan menangkap jangkrik, nah, seperti di Indonesia, ya, dan mata tertutup adalah permainan tradisionalnya, ya. Anak yang berada di tengah lingkaran, matanya tutup kain, kemudian menangkap salah satu teman yang menebak namanya. Oh iya, kalau ini di kita ada dulu, ya, permainan ini hampir sama, ya. Kemudian Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut dengan Ao Dai, ya, yaitu topi caping pun banyak ditemui di sana, ya. Orang Vietnam gemar duduk di dingkik, yaitu kursi yang sangat pendek, bukan hanya untuk makan tetapi hanya untuk ngobrol juga, ya, bercengkrama dengan keluarga, ya. Kemudian masuk lagi ke negara Laos, ya. Negara Laos ini berhubungan dengan penemunya, yaitu Ai Lao, ya. Penemunya Ai Lao, orang Laos terkenal kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha, ya. Di sana Buddha kebanyakan, ya, yang dianut masyarakatnya. Olahraga tradisionalnya adalah katau, seperti olahraga bola voli, namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bolanya, ya. Bola tersebut dari anyaman bambu, ya, dibuat dari anyaman bambu. Nah, ini negara Laos ciri khasnya, ya. Tahun barunya disebut Bun Pimai, yaitu semua penduduk membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru, mencuci patung-patung Buddha, ya. Nah, ini. Kemudian orang Laos menyebut dirinya Luk Khao Niao, yang artinya anak turun nasi ketan, ya. Upacara sakral
Pemberian sedekah dikenal dengan saibat yang merupakan upacara di Laos, ya. Para biksu membawa bakul kecil mengitari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah dari penduduk setempat yang mayoritas beragama Buddha, ya. Kalau Laos ini kebanyakan agamanya Buddha, ya. Nah, Singapura, ya, Singapura. Kalau kita baca Singapura, nah, Bapak juga alhamdulillah pernah berkunjung ke sini. Nah, di sini negaranya yang terkenal dengan patung singa putih, ya. Ya. Negara ini memiliki lambang negara yaitu Merlion. Nah, Merlion Park, ya, di situ, ya. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Jadi badannya ikan, patungnya singa, ya. Ya, ini ciri khasnya, ya. Menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan, ya. Kampung ini bernama Temasek yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Nah, Singapura berasal dari kata Sangsakerta yang berarti kota singa, ya. Penduduk Singapura berasal dari Cina, ya, Melayu, India, dan Eropa, ya. Ada juga orang Eropa. Kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Cina Melayu, ya. Memiliki 4 bahasa resmi. Bahasanya Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil, ya. Ada India juga kan di sana. Kemudian masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki, ya, karena negaranya kecil sekali. Kalau kita bandingkan mungkin satu Kabupaten Purwakarta, ya, kecil sekali. Sekitar 80% masyarakatnya memilih untuk berjalan kaki kemana-mana, ya. Hal ini disebabkan karena harga kendaraan yaitu mobil dan bahan bakar sangat mahal, ya. Karena memang di sana mahal, ya. Lebih enak jalan kaki dan naik kendaraan umum, ya. Kepiting cabai adalah makanan yang sangat digemari masyarakat Singapura. Selanjutnya, nah, sudah sampai ke negara Singapura, ya. Wah, jauh sekali perjalanan kita, ya. Dari mulai negara tadi itu, ya, dari negara Brunei, Malaysia, ya, Filipina, Kamboja, Vietnam, Laos, ya. Nah, bagaimana dengan kehidupan dan budaya Indonesia, ya? Nanti kalian silakan diskusikan bagaimana dengan Indonesia. Nah, Indonesia kan belum dibahas nih, ya. Silakan diskusikan budaya dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia dengan teman kalian. Kamu dapat menemukan tambahan informasi melalui gurumu atau buku bacaan yang ada di perpustakaan. Nah, sampai jumpa dulu, ya, untuk pelajaran kali ini dari Pak Guru, yaitu mengenal tentang negara-negara ASEAN, ya, budaya dan negara ASEAN. Nah, sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya, ya. Pada pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas masih tentang ASEAN, ya. Baik, sekian dulu, ya, anak-anak. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti apa yang Pak Guru sampaikan dan bisa bermanfaat. Sekian dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.